Hai. Hai. Ketemu lagi di pembahasan seputar human design dan kita masih di seputar chakra atau center. Center apa yang kita mau bahas di episode kali ini? Spleen. Gambarnya di sini ya, yang ada lingkarannya ya, gitu ya. Segitiga berwarna coklat kalau yang berwarna. Iya. Di sebelah kiri. Oke, apa itu spleen? Spleen adalah chakra atau center yang berhubungan dengan survival, dengan daya tahan, gitu ya. Jadi ini sifatnya lebih ke naluri, insting, intuisi, gitu ya. Oke. Jadi spleen ini sebetulnya center yang berurusan dengan keselamatan gitu kan. Nah, karena hubungannya dengan keselamatan, maka ada hubungannya dengan rasa takut. Karena kan takut itu sebetulnya kalau ada di porsi yang tepat, muncul di waktu yang tepat, itu sebetulnya bisa menyelamatkan kita dari bahaya gitu kan. Kita jadi punya alarm, oh harus hati-hati, oh harus apa gitu kan. Asal disadari fungsinya hanya sebatas alarm gitu ya. Jadi bukan untuk dipegang dan didengarkan terus-menerus gitu kan. Nah, jadi karena dia fungsinya untuk memberi alarm tadi ya, intuisi. Jadi kalau untuk teman-teman yang chakra spleennya divine itu sebetulnya punya keterhubungan yang cukup dekat dengan intuisinya gitu kan. Jadi tahu timingnya kapan gitu kan, yang perlu dilakukan apa untuk kebaikan, untuk keberlangsungan diri gitu kan. Oke, ini untuk yang spleennya divine ya, teman-teman ya. Untuk yang spleennya divine biasanya punya intuisi tentang timingnya itu dekat. Dengan syarat itu teman-teman perlu yang namanya live in present. Jadi hadir di momen kekinian gitu, di momen saat ini gitu. Karena kan intuisi itu munculnya bisa sesaat ya, tiba-tiba, sesaat, di saat dibutuhkan gitu kan. Jadi kapan munculnya juga nggak tahu. Nah, tapi kalau kita pikiran kita gitu ya penuh dengan hal-hal di masa lalu, di masa depan, itu kan biasanya ada kekhawatiran, ada penyesalan, ada trauma dan lain-lain, sehingga kita tidak cukup jernih untuk bisa mendengar ketika intuisi itu bersuara gitu. Karena di dalamnya ruwet sendiri rame, suaranya ya. Betul. Okay. Nah, kalau lagi rame gitu, terus kemudian ada ketakutan muncul dan berasa nggak tahu harus ngapain karena sebetulnya suaranya ada tapi nggak kedengeran gitu kan. Nah, itu yang menimbulkan ketakutannya jadi lebih double gitu ya. Iya, kayak lebih double. Padahal sebetulnya kalau cukup jernih gitu ya, pikirannya jernih, itu akan enak sekali gitu. Karena intuisi itu akan ada, tinggal maksudnya udah percaya aja, waktunya butuh ya dia akan ada. Kita tinggal dengerin, tinggal lakukan. Sebetulnya itu keterhubungan yang sangat membuat kita merasa aman sebetulnya, karena memang dia berfungsinya untuk keberlangsungan diri kita. Iya. Gitu. Itu yang divine. Ya, untuk yang divine perlu berlatih ya untuk live in present tadi. Dan juga ketika ada intuisi atau feel muncul gitu ya, itu tidak untuk dikontrakkan dengan logika. Ya. Karena cakranya beda ya. Kalau yang logika kan kemarin ada di Ajna. Ajna itu memang fungsinya untuk ya mengolah, menganalisa gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang survival, keberlangsungan, keselamatan, itu fungsinya spleen gitu. Jadi sebetulnya intuisi kita itu tahu apa yang perlu kita lakukan untuk keselamatan. Dan walaupun kadang-kadang itu belum atau tidak masuk secara logika. Jadi memang intuisi jangan ditubrukkan gitu ya. Iya, bukan untuk dianalisa. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa eksperimen lah ya. Pada saat intuisinya datang, oh begini rasanya. Yes. Oke, itu yang divine. Sekarang yang undefined. Yang undefined kan terbuka, menyerap ya gitu ya. Jadi coba dicek kalau lagi misalnya lagi ngerasa banyak kekhawatiran, lagi merasa
merasa banyak ya itu ya banyak kekhawatiran, kecemasan, dicek dulu itu kekhawatirannya punya siapa. Karena menyerap, jadi seringkali itu tercampur dengan kekhawatiran orang lain gitu. Padahal sebetulnya kita mungkin pada dasarnya baik-baik aja gitu. Iya. Jadi misalnya kayak contoh kemarin lagi kasus COVID, mungkin teman-teman buka WA, orang-orang di sekelilingnya nonton berita dan lain-lain. Mungkin sebenarnya teman-teman fine-fine aja di dalam. Tapi karena kekhawatirannya banyak gitu ya, mungkin kok jadi ikut parno ya gitu. Nah kalau lagi ngerasa ada kekhawatiran atau kecemasan yang kayaknya kok banget gitu ya, coba duduk dulu, diem, pisahkan, cek mana yang punya orang, mana yang punya saya. Kalau yang punya orang ya udah dilepas, dikembalikan. Kalau yang punya kita ya dilihat, dikerjakan. Ya nanti untuk lebih lengkapnya mungkin kalau pas ada sesi gitu ya. Ya, sesi konsultasi ya. Karena biasanya setiap gate di spleen ini ya akan punya warna ketakutan yang berbeda. Nah ini salah satu pentingnya kalau kita melakukan cek human design secara komplit secara ya. Lengkap gitu ya. gitu. Ya karena di video terbatas ya penyampaian betul. katanya ya. Akan ada hubungan korelasi gitu ya yang bisa membuat pengetahuan kita tuh jadi lebih lengkap gitu kan. Gitu sih. Tapi sebagai gambaran spleen itu berbicara tentang tadi ya survival, rasa takut dan lain-lain. Nah, kemudian untuk yang undefined yang tadi ya perlu memisahkan ketakutan dan ini perlu ngecek gitu ya kalau misalnya sedang memegang sesuatu, karena ada kecenderungan kadang-kadang karena intuisinya itu kita menyerapkan dari luar gitu ya, perlu dicek ketika apakah ada memegang sesuatu itu terlalu lama atau terlalu cepat, karena kadang-kadang kita nggak tahu ya kapan harus quit, kapan harus keluar gitu-gitu. Nah itu memang nanti kalau disadari gitu ya, apakah saya misalnya udah harusnya udahan tapi kok ada rasa takut akhirnya dipegangin terus gitu. Nah itu kembali lagi sih disadari aja apakah pertimbangannya itu jernih atau didasari rasa takut tertentu, supaya teman-teman bisa tadi ya bisa ada di saat yang tepat, di waktu yang tepat, mengerjakan waktu yang tepat gitu. Oke, menarik ya. Oke, itu baru center ya, dan itu baru satu dari sebagian dari 9 center spleen gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen, tadi kita sudah sempat bahas gitu ya, pengen tahu human design-nya secara komplit gitu ya, karena pembacaan human design kan harus holistik ya, harus menyeluruh gitu ya. Teman-teman silahkan klik aja di link di deskripsi gitu ya. Nanti di situ ada nomor WA, silahkan chat di sana gitu ya. Dan juga di Lompatan Hidup kita ada webinar setiap hari Kamis malam gitu, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Buat teman-teman yang mau konsultasi seputar human design atau seputar apa ya, diri lah ya, seputar diri ya silakan chat aja di klik aja di link deskripsi, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kita akan ketemu lagi masih seputar human design rasanya ya di episode mendatang seputar center gitu ya. Oke, bye bye. Thank you.